Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, pada pekan ini kita masuk pada pertemuan ke-9 dalam agenda sinkronus di perkuliahan pemrograman komputer 1. Dan kali ini kita masuk pada pembahasan yang baru, yaitu tentang CRUD atau singkatan dari create, read, update, and delete. Ini adalah salah satu bagian atau salah satu teknik yang digunakan dalam pemrograman komputer. Nah, ini kita akan coba bagaimana CRUD ini dilakukan dalam Python environment. Oke. Seperti yang kita sebelum masuk ke Python environment, kita masuk dulu pada apa itu CRUD. Oke. Seperti yang saya sampaikan bahwa CRUD adalah singkatan dari create, read, update, and delete. Dan fungsi ini, keempat fungsi ini adalah fungsi yang diimplementasikan dalam pemrograman komputer, ya kan, seperti itu. Dan memang kaitannya dengan pengolahan data. Mari kita coba lihat satu persatu. Apa itu create? Create adalah sebuah fungsi yang mengizinkan pengguna itu untuk membuat a new record in database. Jadi membuat satu record baru dalam database, seperti itu. Atau dalam SQL application, create function is called insert. Jadi misalnya kita mempunyai database yang kosong, maka kita insert satu persatu datanya, kemudian terus bertambah. Itu yang dimaksud dengan create. Di sini dituliskan remember that a record is a row that column are third attribute. Jadi yang dimaksud dengan create adalah menambah row, sedangkan kolomnya sendiri adalah atributnya. Jadi yang ditambah adalah row-rownya dari data, seperti itu. Kemudian read function itu sama seperti search function. Jadi read function itu sama dengan search function. Di sini tuliskan it allow pada modul. It allows a user to search and retrieve specific record in table and read their value. Jadi fungsi read ini adalah mengizinkan user untuk mencari, kemudian retrieve atau menarik spesifik record data dari tabel, dan kemudian membacanya, seperti itu ya. Kemudian juga pada read ini dituliskan di sini user may be able to find desired record using keyword or by filtering the database on customized criteria. Jadi dari read ini memungkinkan juga untuk user melakukan filtering sesuai dengan custom kriteria, seperti itu ya. Di sini disebutkan sebagai contoh, database mobil mungkin menggunakan kriteria tipe 1996 Toyota Corolla, atau mungkin opsi-opsi yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah update function. Update function ini digunakan untuk memodifikasi data yang existing, kemudian untuk dirubah, seperti itu ya. The update function is used to modify existing record that exists in the database. Jadi kemudian diganti dan kemudian disimpan lagi. Jadi update itu data yang sudah ada, kemudian dimodifikasi, kemudian disimpan lagi. Di sini tuliskan to fully change a record, user may have to modify information in multiple field. Jadi untuk mengganti recordnya, user kemudian memodifikasi informasinya dalam berbagai field, gitu ya. Di sini rekan-rekan bisa mempelajarinya pada modul. For example, a restaurant that store recipe
for menu item in a database may have a table whose attribute a dish, cooking time, cost, and price. Misalnya sebuah restoran menyimpan menu dari resepi, kemudian resepi itu disimpan di menu item dalam database, kemudian di database itu mungkin tersimpan di tabel atribut. Di situ ada dish, ada cooking time, cost, price gitu. Jadi ada atribut-atribut yang di dalam resepi itu gitu ya. Nah, ini terkait dengan update. Kemudian berikutnya dari singkatan dari CRUD ini adalah delete. Delete function ini adalah fungsinya mengizinkan user untuk menghapus atau menghilangkan data, to remove record from database that is no longer needed. Jadi fungsi delete ini mengizinkan user untuk menghapus itu semua dari database sehingga informasi tersebut tidak lagi berada di dalam database. Delete ini bisa juga delete hard delete atau permanen delete, atau juga soft delete. Artinya kalau kita di Windows itu kita masukkan dulu ke trash, keranjang dulu sebelum dihapus secara permanen. Nah, ini terkait tentang CRUD: create, read, update, dan delete. Nah, bagaimana aplikasinya pada Python environment? Saya ingin mengajak rekan-rekan pada PyScripter ya, agar lebih terbayang bagaimana aplikasinya. Kita lihat pada PyScripter itu di sini ada program yang kita tulis dengan bahasa Py. Kemudian di sini ada interpreter. Jadi ada yang kaitannya dengan user, kita bisa langsung di interpreter, sedangkan ini yang ada di balik layarnya yaitu di bahasa pemrogramannya. Contoh ini juga terdapat di modul, jadi rekan-rekan bisa mencobanya di PyScripter teman-teman, baik di PyScripter atau di Google Colab atau di Jupyter. Ini bisa dilakukan, tapi saya ingin menunjukkan bagaimana interface yang ada di sisi user dan ini yang ada di sisi pemrograman dan database, seperti itu ya. Nah, kita ini jika masuk pada CRUD, maka yang pertama adalah create ya. Yang pertama adalah create. Di sini create ini masuk pada bagian ini, add atau create. Jadi di sini kita masukkan nama parameternya adalah add sensor. Tapi sebelumnya kita coba dulu. Setelah ditulis ini semua, kita coba run. Oke. Kita run, kita coba dulu panggil all sensor. Ini all sensor sudah ada. Oke, kita masukkan parentesisnya, kita panggil. Oke, nah ini adalah all sensor dari value. Oke, kita sekarang coba memasukkan CRUD ke dalam Python. Di sini ada dua jendela pada PyScripter. Rekan-rekan bisa menggunakan PyScripter atau pada Jupyter atau pada Google Colab, tapi pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak rekan-rekan mencoba di PyScripter ya. Jadi ada dua jendela di mana kita menuliskan teks pemrograman, dan jendela yang kita menggunakan Python. Nah, ini di sini yang disebut dengan modul. Ini modul 1, modul 2. Nah, modul ini nanti ketika pembahasan tentang modul di pemrograman lanjut,
kita akan menggunakan modul-modul ini yang kita bisa panggil pada program-program lainnya, seperti itu. Nah, kita lihat di sini kita menggunakan CRUD, menggunakan CRUD yaitu create. Di sini bagian create yang ini rekan-rekan bisa buat bisa lihat di modul. Kemudian yang ini adalah read, kita kasih komen, ini adalah read, dimana ini mencari ya, bagian dari search atau membaca. Kemudian ini adalah bagian dari update, dan yang terakhir ini adalah delete. Oke, sedangkan yang ini adalah kita untuk menampilkan data secara keseluruhan, dan sensor data sendiri ini adalah basis datanya tadi. Jadi kalau kita panggil sekarang, kita coba run. Oke, kalau kita panggil all sensor, ini masih kosong, ya. Maka database ini masih belum ada datanya. Nah, kita masuk pada add atau pada create, kita masukkan datanya, misalnya kita masukkan add, perintah add sensor. Add sensor ini sehingga di interpreter bisa kita panggil, yang terdiri dari dua parameter yaitu nama dan value. Nama ini adalah, kita lihat ini adalah nama, dan value ini adalah integer. Jadi yang ini string, yang ini integer ya. Berarti kalau string maka kita harus menggunakan misalnya menggunakan quote unquote. Misalnya nama, kita berikan nama Oki, itu, kemudian koma, kemudian kita berikan value-nya di sini, misalnya value-nya adalah IPK 3,55, misalnya seperti itu. Kalau integer ini harus bulat ya. Nanti kita misalnya masukkan angka 350 misalnya. Oke, enter. Maka ini sudah masuk. Tahu ini sudah masuk, bagaimana kita bisa panggil all sensor. Jangan lupa parentesisnya kita masukkan. Maka ketika kita panggil sudah masuk. Namanya Oki, value-nya 350. Misalnya 350 ini adalah pemasukan dalam dolar misalnya di hari ini. Oke, kita masukkan lagi misalnya add sensor, parentesis, penulisan value, misalnya Hasan Nudin, itu pendapatan hari ininya misalnya 420. Oke, kita masukkan lagi misalnya Johan, pendapatan hari ini adalah 225. Misalnya seperti itu. Kita masukkan lagi misalnya UB, pendapatannya 550. Oke, jika kita ingin tampilkan maka kita bisa panggil all sensor, di mana all sensor ini memanggil parameter sensor data ini. All sensor, jangan lupa parentesisnya. Kita sudah memasukkan atau meng-create 1, 2, 3, 4 data.
seperti itu. Nah, ini bagian dari create. Kemudian berikutnya bagian dari read, maka kita mencari data. Maka kita bisa menggunakan perintah ini. Definisi dari sensor data itu adalah sensor data yaitu melakukan print pada ID yang dituju. Karena ini adalah library, maka dictionary dia mempunyai ID, maka kita bisa masukkan parameter integer dari ID. Jadi misalnya saya panggil sensor by ID dalam kurung ID berapa nih? Karena kita sudah tahu ini 012 di sini ya. Kita masukkan misalnya 3, maka kita akan memanggil Johan atau Yubi. Kita lihat ya. Harusnya Johan atau Yubi. Oke, berarti sesuai dengan ID-nya. Kalau misalnya kita panggil yang 0, maka harusnya ke Oki ya. Seperti itu. Oke, berarti integer ini sesuai dengan ID yang ada pada dictionary. Oke, kemudian berikutnya kita bisa melakukan update. Nah, update ini adalah parameter definisi ininya update sensor. Kemudian ada parameternya ID, berarti ID dictionary. Kemudian ada name, ada value. Seperti itu ya. Maka kita bisa panggil update sensor dalam kurung ID-nya ID berapa. Misalnya saya ingin mengganti data dari Hasanuddin, maka kita gunakan string Hasanuddin ID dulu ya, ID dulu. Hasanuddin itu adalah ID 1, kemudian Hasanuddin, ternyata saya namanya keliru, misalnya Hasan double N, kemudian pendapatannya kita ganti misalnya menjadi 435. Oke, update. Oke, masuk. Maka kita set sensor by ID. Misalnya tadi Hasan adalah 1, kita panggil. Maka yang sekarang adalah sudah berbeda. Yang pertama nih Hasanuddin N nya 1, value-nya 420. Yang berikutnya ini Hasanuddin N nya 2 dan value-nya 435. Ini adalah update. Dan yang berikutnya adalah delete. Berarti saya ingin menghilangkan data yang sudah ada di database, maka saya di sini dituliskan pada pada teks programnya adalah menggunakan definisi namanya delete sensor, di mana parameter yang digunakannya adalah ID. ID ini adalah ID yang ada pada dictionary di sini ya, seperti itu, dan menggunakan perintah yang sudah ada di di Python, yaitu del, seperti itu. Nah, untuk delete sensor ini di sini dimasukkan all sensor. Perintah all sensor ini adalah untuk melakukan recall atau menampilkan apakah sudah terhapus atau tidak ya. Kita misalnya menggunakan, kita coba delete sensor. Kemudian kita masukkan ID yang akan dihapus, misalnya ada ID 0. Oke, enter. Sudah masuk. Harusnya sudah hilang ya. Kita coba panggil all sensor dalam kurung. Oke. Sekarang yang hanya ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Misalnya kita ingin menghapus semuanya. Maka kita menghapusnya satu persatu atau semuanya. Semuanya ini belum kita masukkan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, kalau misalnya ingin menghapus semuanya, maka kita tinggal masuk
masukkan di sini perintahnya untuk menghapus semuanya. Nah, ini adalah bagaimana CRUD diimplementasikan dalam Python environment seperti itu. Nah, di di modul disertakan juga latihan lainnya untuk bagaimana melakukan create, read, update dan delete. Silakan rekan-rekan coba. Dan saya juga post di Fast Learning bagaimana satu data itu di menggunakan CRUD ini ya, create, read, update dan delete. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada guideline video di pertemuan 9 ini. Kita bisa diskusi di WhatsApp group atau di forum e-learning, dan forum e-learning mungkin jika ada kendala kita bisa komunikasi di WhatsApp group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.